Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat sains. Perkenalkan, nama saya Alexandra Ozana, saya dari kelas 7. Saya di sini sebagai kameramen. saya Vina Damatusirmi dari kelas 7. Saya Alifa Marwal Fajar dari kelas 7. Saya Omaira Fidel Kalista dari kelas 7. Kami dari SMP IT Nurul Wahda Pontianak. Saya izin pamit undur diri ya sahabat. Di sini kami akan melakukan eksperimen filtrasi sederhana yang berjudul penurunan kekeruhan air sumber yang ada di Pontianak menggunakan teknik filtrasi sederhana. Adapun tujuan kita melakukan eksperimen kali ini adalah untuk mengurangi kekeruhan air sumber yang ada di Pontianak menggunakan teknik filtrasi sederhana dan juga memanfaatkan alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Sahabat sains, eksperimen kita kali ini menggunakan teknik filtrasi sederhana loh. Tahukah sahabat apa itu filtrasi? Filtrasi adalah suatu proses penyaringan zat padat yang tersuspensi air menggunakan media berpori. Media berpori yang kita gunakan saat ini adalah arang kayu, kapas, kerikil, dan juga pasir. Jenis pemisahan ini adalah jenis interaksi fisika, di mana kotoran dalam air akan diserap di permukaan pori-pori bahan. Tahukah sahabat definisi air sumur? Air sumur adalah air tanah yang memiliki kedalaman kurang lebih 30 meter. Air sumur adalah air larutan heterogen, di mana larutan air sumur terdiri dari dua jenis bahan atau lebih yang berupa cairan, padatan, ataupun logam-logaman. Menurut sebagian jurnal dan penelitian, air sumur di Pontianak memiliki ciri yaitu yang pertama keruh, yang kedua berwarna coklat, yang ketiga memiliki kadar keasaman serta kadar besi yang tinggi. Baiklah, langsung saja ke alat dan bahan. Dalam eksperimen ini menggunakan plastik warping, tutup mangkok stainless, kompor, perasan jeruk nipis, pisau, botol air mineral, karet, kain flanel, dan sendok. Dan bahan-bahannya jeruk nipis, pasir, kerikil, kapas, arang, dan air sumur. Sahabat sains, eksperimen ini menggunakan arang kayu yang telah diaktifkan yang bernama karbon aktif. Karbon aktif merupakan karbon yang memiliki luas permukaan yang besar dan memiliki kemampuan yang besar untuk menyerap polutan. Arang kayu dapat diaktifasi melalui pemanasan yang tinggi dan reaksikan dengan bahan-bahan kimia, di antaranya asam kuat. Tahukah sahabat, kami lakukan ini menggunakan arang kayu yang diaktifasi dengan bahan alami, yaitu jeruk nipis loh, sebagai pengganti asam kuat. Jeruk nipis mengandung asam alami yang mempunyai kisaran pH 2,48 sampai 2,5. Cara membuat karbon aktif pun mudah. Pertama-tama, cuci arang kayu kemudian keringkan sampai benar-benar kering. Tujuannya untuk membersihkan pori-pori dari kotoran yang menempel. Semua bahan-bahan harus dalam keadaan kering ya, supaya terbebas dari molekul air dan dapat menyerap kotoran lebih banyak. Arang dibuat dalam ukuran kecil, tujuannya untuk memperluas dari cabang arang. Semakin banyak pori-pori, maka semakin banyak juga kotoran terserap dalam pori-pori arang. Ini adalah arang yang sudah kita cuci dan juga kita tumbuk ya sahabat sains. Selanjutnya, peras jeruk nipis dan kemudian disaring. Perasan jeruk nipis berfungsi untuk mengaktifkan arang dan juga pemanasan di atas kompor berfungsi untuk membuka pori-pori agar penyerapan dapat menyerap dengan maksimal. Pada saat melakukan pemanasan, wadah ditutup rapat. Hal ini bertujuan agar panas di dalam wadah bisa stabil sehingga proses pemanasan lebih optimal. Semakin lama dan semakin tinggi pemanasan yang dilakukan, maka arang aktif yang dihasilkan akan semakin bagus. Selanjutnya, campurkan arang kayu yang sudah ditumbuk dan juga dengan perasan jeruk nipis. Setelah itu tutup wadah menggunakan plastik wrapping. Setelah itu diamkan selama 24 jam. Mengapa harus 24 jam? Agar pori-pori arang kayu terbuka maksimal sehingga penyerapan lebih optimal. Setelah itu panaskan di atas kompor selama 3 jam. Hal ini juga dilakukan kepada pasir ya teman-teman. Ini arang dan pasir yang sudah kita aktifasi dari rumah ya teman-teman.
Baiklah, langsung saja ke perakitan alat. Botol air mineral dipotong dan tutup botol dilubangi dengan ukuran kecil. Setelah itu, pasang kain flanel di penutup botol. Setelah itu isi botol dengan susunan sebagai lapisan. Lapisan pertama kapas, kemudian kerikil, selanjutnya kapas, arang aktif, kemudian kapas, kerikil, kapas, dan lapisan terakhir pasir. Fungsi dari kain perca, kerikil, kapas, dan juga pasir adalah untuk menyerap partikel-partikel besar. Sementara karbon aktif berfungsi untuk menyerap partikel besar, kecil, dan juga arang aktif dapat menghilangkan bau, racun, dan juga mengandung zat yang dapat membunuh bakteri. Dalam lapisan bahan dibuat secara bertingkat dan arang di lapisan bawah. Tujuannya untuk penyerapan bertingkat dan juga untuk memperlambat laju air agar tidak terlalu cepat sehingga interaksi terhadap karbon aktif lebih maksimal. Setelah itu, alirkan air sumur secara perlahan-lahan dan amati hasilnya.
sekarang kita dapat melihat ya sahabat sains bahwa perbedaannya sangat jauh sekali ya. Ini adalah air sumur yang belum difiltrasi dan ini adalah air sumur yang sudah difiltrasi. Kesimpulan dapat diambil dari eksperimen filtrasi sederhana ini adalah kita dapat melihat perbedaan air sumur sebelum dan sesudah dilakukan penyaringan. Inti dari filtrasi sederhana adalah menurunkan kekeruhan air sumur dengan menggunakan arang aktif sebagai penyerap partikel besar dan kecil, sebagai penyerap bau, racun, dan mengandung zat yang dapat membunuh bakteri. Demikian eksperimen kita kali ini sahabat sains, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.